AFF 2010 memberikan rasa yang berbeda di hati setiap masyarakat Indonesia pada waktu itu. Dibanding final-final yang dilalui Indonesia, 2010 adalah final yang penuh drama dalam waktu yang cukup lama. Gelora Bung Karno menjadi tempat ria dan air mata bersama dengan perjuangan timnas Indonesia. Indonesia sendiri tergabung dalam grup A bersama Thailand, Malaysia, dan Laos. Laga pertama mempertemukan Indonesia dan Malaysia. Gengsi antara keduanya menjadi doping bagi kedua tim pada saat itu. Malaysia unggul terlebih dahulu lewat gol Noh Sahrul. Skor 1-0 untuk Malaysia. Lewat kesalahan pemain belakang, akhirnya timnas Indonesia menyamakan kedudukan 1-1. Lalu Gonzalez mencetak gol perdananya di AFF, skor 2-1. Emre Duan memperlebar jarak 3-1. Arif Suyono, pemain pengganti pada saat itu, menggenapkan skor menjadi 4-1. Irfan Bahdim menutup pesta dengan keunggulan 5-1 untuk Indonesia dan mengalahkan timnas Malaysia. Langkah timnas berlanjut untuk melawan timnas Laos. Penalti Firman Utina memulai pesta Indonesia pada malam itu. Gol kedua Muhammad Ridwan mengubah skor menjadi 2-0. Skor berubah menjadi 3-0, kali ini lagi dari Kapten Firman Utina. Irfan Bahdim menjadi pemain keturunan pertama yang mencetak 2 gol di AFF, skor 4-0 untuk Indonesia. Arif Suyono menggenapkan 10 gol timnas Indonesia di AFF 2010, skor 5-0. Wonderkid dari Papua akhirnya menutup pesta dengan skor 6-0. Ujian sesungguhnya dimulai ketika timnas dipertemukan Gajah Putih Thailand. Bombardir dari Thailand, Riedel, mengubah sedikit permainan dengan memasangkan Bambang Pamungkas. Gol indah Suresuka mendiamkan gemuruh seluruh Gelora Bung Karno pada malam itu. Dua gol Bambang Pamungkas akhirnya menyelamatkan Garuda dari amukan Gajah Putih Thailand. Skor 2-1 cukup mengamankan 9 poin timnas dan memantapkan langkah bertemu Filipina di semifinal AFF 2010. Filipina yang digadang-gadang kekuatan baru Asia Tenggara memberikan perlawanan yang sangat sengit malam itu kepada Gonzalez dan kawan-kawan.
Gonzalez menjadi pembeda dengan sepasang golnya di leg 1 dan 2 serta memastikan tiket final untuk timnas Indonesia. Di sisi lain, usai dicakar Garuda, Harimau Malaya mengaum dan menahan Thailand 0-0. Cerita Harimau berlanjut dengan membantai Laos 5-1 dan melaju ke semifinal dengan keunggulan 4 poin atas Thailand dan menjadi runner-up di grup A. Di semifinal, Malaysia di luar dugaan mampu membuat Vietnam, tim kuat tak berkutik, dan melaju ke final untuk misi balas dendam terhadap Garuda Indonesia. Harapan juara menemani langkah timnas di Stadion Bukit Jalil, Malaysia. Insiden paling ikonik terjadi ketika sinar laser yang diduga dari oknum supporter Malaysia mengenai mata Marcus Horizon yang merupakan kiper timnas Indonesia pada saat itu. Pertandingan pun terhenti akibat insiden tersebut dan para pemain Indonesia melakukan protes. Lalu sisanya adalah sejarah. Mimpi pertama diberikan oleh Sapi Sali, skor 1-0 untuk Malaysia. Cukup menjadikan tragedi Bukit Jalil. Gol dari Asari 2-0. Tak cukup memberikan mimpi buruk, Sapi Sali mematahkan sayap Garuda 3-0. Beban berat Riedel harus memulihkan sayap Garuda agar bisa terbang kembali di Gelora Bung Karno. Mimpi semakin kelam ketika Firman Utina gagal mengeksekusi tendangan penalti. Gol Sapi Sali membuat agregat menjadi 4-0 dan cukup untuk membuatnya menjadi manusia paling dibenci 70.000 penonton pada saat itu. Gol Nasuha membangkitkan teriakan GBK, agregat 4-1. Namun, gol Muhammad Ridwan tak menyelamatkan timnas malam itu dari mimpi buruk dan agregat berakhir 4-2 dan Malaysia akhirnya menjadi juara Piala AFF untuk pertama kalinya selama turnamen ini digelar. Harapan dan impian seiring dengan tertulisnya di dalam sejarah bahwa lagi Indonesia gagal dalam partai final Piala AFF sejak turnamen ini digelar tahun 1996 silam. Mungkin kata yang paling tepat untuk menggambarkan semua kejadian ini adalah masih berupa
impian. Seksinya final malam itu tidak bisa dilupakan begitu saja dan muncul isu dan drama di kemudian hari. Delapan tahun kemudian setelah Piala AFF 2010, mantan manajer timnas Andi Darussalam menjelaskan kemungkinan adanya pengaturan skor pada waktu itu. Tiga pemain timnas senior pada Piala AFF 2010 membantah dan menjelaskan bahwa tidak ada tentang isu pengaturan skor di waktu itu. Terlepas dari semua itu, Indonesia adalah salah satu basis supporter terbesar di dunia. Jadi, dengan demikian, jangan pernah takut untuk kekurangan support. Persepsi bisa macam-macam tentang partai final pada malam itu. Tapi, yang pasti adalah sejarah telah tertulis dan cukup untuk dijadikan pembelajaran.